Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kan pertemuan pertama, jadi em, kita lebih apa namanya, lebih mendasar dulu tentang ilmu komunikasi. Karena teman-teman juga belum pernah mengambil mata kuliah pengantar ilmu komunikasi ini. Kira-kira apa sih itu ilmu komunikasi menurut definisi teman-teman sendiri? Menyampaikan suatu pesan atau pernyataan. Kalau mbaknya, mm, seni berbicara ya. Ya, jadi memang banyak pendapat dari para ahli gitu kan, tapi semuanya itu belum ada yang baku, jadi nggak ada yang bisa kita pegang semua tuh nggak ada. Jadi memang yang namanya definisi ini tergantung dari kita sendiri. Jadi biasanya em, banyak para ahli baik di luar atau di Indonesia gitu kan, kita cuma ambil acuan. Setelah itu kita bisa kembangkan sendiri definisi tersebut. Nah, di modul teman-teman yang dikasih UT ini, saya lihat ada beberapa gitu kan yang dimasukkan. Nanti salah satunya ada dicontohkan juga di slide. Tapi saya kasih contoh yang memang betul-betul mudah untuk diingat. Oke, kita lihat dulu tinjauan mata kuliah kita. Jadi ada 9 tinjauan nanti ya. Yang pertama ini bakalan kita bahas malam ini. Dan sisanya um, di jadwal yang selanjutnya. Jadi kita bertahap biar teman-teman juga mudah untuk apa namanya, ingatnya. Ya, oke. Jadi kita akan membahas tentang signifikansi komunikasi itu sendiri, kemudian juga ada konsep komunikasi dan sejarah komunikasi. Oke, kita ke slide selanjutnya. Sebenarnya ada banyak tadi saya bilang juga definisi dari komunikasi itu sendiri. Bahkan mbaknya tadi bisa bikin dua definisi kan yang berbeda. Jadi masing-masing kita punya definisi tersendiri tentang itu. Dan itu nggak masalah. Semuanya sama gitu kan. Yang ini menurut um, para ahli juga. Jadi secara terminologis komunikasi itu intinya menunjukkan proses penyampaian. Ada sesuatu yang disampaikan gitu kan kepada seseorang. Dari dari pesannya itu bisa nanti mempengaruhi atau membujuk orang lain untuk melakukan suatu tindakan. Ini kalau menurut Ruben dan Stepward. Jadi memang mereka ini um, sudah lama penelitiannya, tahun 1998, sering dipakai juga kalau orang misalnya skripsi atau apa pasti kita temukan ini biasanya. Tapi kalau menurut saya yang paling mudah itu ada di slide selanjutnya. Menurut Harold Laswell, di sini dia menyampaikan siapa menyampaikan apa, dengan apa, dan apa dampaknya. Jadi lebih mudah kalau menurut saya, bahkan ini sering dipakai untuk teman-teman biasanya kalau yang mengambil kuliah ilmu komunikasi untuk skripsi atau apa segala macam, mereka bakalan menggunakan Laswell ini karena memang mudah untuk diterapkan. Jadi siapa itu biasanya kita sebut sebagai komunikator. Jadi misalnya siapa mengatakan apa gitu kan, informasinya, ada pesan yang disampaikan. Medianya apa? Misalnya media itu bisa berupa media tertulis atau langsung, bisa juga lewat telepon atau apa segala macam gitu kan, bisa kita bilang channel. Bisa juga yang namanya komunikasi lewat surat gitu kan, misalnya ditulis. Jadi ada media, kemudian komunikan.
komunikan kepada siapa. Jadi ada tujuannya, harus ada orangnya gitu kan. Dan efeknya apa? Yang nomor 5 ini mungkin aja nggak ada dampak efek, tapi biasanya kalau sudah yang namanya komunikasi itu pasti ada efeknya. Misalnya ketika kita ngomong sesuatu gitu kan, em, misalnya kita menyapa aja, misalnya selamat pagi, biasanya orang bisa akan membalas ucapan kita misalnya selamat pagi juga gitu kan, atau minimal dia senyum. Itu efek yang kita sampaikan tadi, ketika kita menyapa orang dan dia senyum, itu sudah terjadi yang namanya komunikasi gitu kan. Jadi saya rasa untuk yang harap the last well ini mudah untuk diterapkan, kemudian kita mudah untuk mencari contohnya. Jadi nanti ketika teman-teman ditanya tentang definisi, coba aja diingat-ingat tentang yang last well ini. Oke. Sebelumnya ada yang ditanyakan dulu tentang definisi yang last well ini? Kita bisa memasukkan ke beberapa definisi, tapi ketika kita menemukan yang mirip, contohnya misalnya komunikannya ada, pesannya ada, medianya ada, efeknya ada, berarti kita sudah bisa, oh ini masuk di definisi Laswell. Kayak gitu. Oke, kalau sudah agak paham, kita bisa lanjut ke yang selanjutnya, itu 3 fungsi dasar komunikasi Harold de Laswell. Nah, ini juga penting untuk diingat, makanya saya bikinkan poinnya. Yang pertama itu hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya. Jadi kita berkomunikasi sebenarnya untuk mengontrol lingkungan kita. Misalnya ada siapa gitu kan, misalnya di rumah aja. Kita pasti berkomunikasi dengan orang-orang sekitar kita di rumah, di lingkungan rumah kita, untuk bisa mengontrol keadaan gitu kan, mengontrol sesuatu. Jadi pada dasarnya manusia itu ingin berkomunikasi untuk mengontrol lingkungannya. Kemudian yang kedua itu upaya manusia untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Kita nggak mungkin hidup hanya diam gitu kan, tanpa berkomunikasi. Kita nggak bakalan bisa beradaptasi kalau kita cuma diam gitu kan. Makanya termasuk di dalam fungsi dasar komunikasi. Dan yang selanjutnya juga upaya manusia untuk melakukan transformasi warisan sosialisasi. Di sini maksudnya itu manusia itu melakukan komunikasi itu, dia memberikan suatu informasi kepada orang lain gitu kan. Jadi informasi di sini bisa yang disebut warisan itu tadi, ada warisan apa, misalnya ada ilmu yang disampaikan, kemudian ada tahapan-tahapan yang harus dilalui gitu kan, misalnya ada cerita, misalnya cerita pengalaman, sehingga orang lain akan mudah melakukan sesuatu gitu kan. Jadi dari yang teori tadi, definisi tadi, teman-teman juga harus ingat 3 prinsip dasar komunikasi tadi. Selanjutnya itu ada dampak komunikasi kan ya. Ada yang ditanyakan dulu? Oke.
Ini dampak komunikasi ada tiga. Ada komunikasi yang berdampak kognitif, kemudian juga ada yang dampaknya afektif dan konotatif. Apa namanya? Sering keluar di soal-soal ujian. Jadi memang harus diperhatikan betul kognitif itu seperti apa. Jadi kognitif ini sudah ada penjelasannya, memberikan informasi, meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan. Itu sifatnya kognitif. Kemudian afektif, menumbuhkan perasaan tertentu, menyampaikan pikiran, ide atau pendapat, itu afektif. Nah, yang terakhir itu ya konotatif. Memang secara tidak langsung ini harusnya berhubungan dengan yang sebelum-sebelumnya gitu kan. Ketika kita bisa memberikan informasi, kemudian menumbuhkan perasaan tertentu kepada orang lain, akhirnya bisa mengubah perilaku atau sikap perbuatan gitu kan. Atau nanti kognitif kita misalnya meningkatkan wawasan orang lain. Nanti akhirnya kita menyampaikan pikiran dan itu juga bisa mengubah perilaku dan sikap perbuatan orang lain. Nah, ini biasanya pasti keluar di soal-soal itu biasanya ada ditanyakan ini kan dampak komunikasi itu apa aja. Ketika teman-teman cuma jawab poinnya aja, misalnya dampak komunikasi ada 3, kognitif, afektif, konotatif. Itu benar, tapi harus diberikan penjelasan seperti ini juga. Kognitif itu seperti apa, berikan contoh gitu kan. Jadi ketika di soal misalnya dampak komunikasi apa, diberi poin dulu 3, baru dijelaskan. Nah, kemudian di yang slide selanjutnya, um, dua-duanya bisa. Jadi mau memberikan informasi yang negatif juga nggak masalah, karena itu termasuk komunikasi juga gitu kan. Sama. Iya, jadi isi pesan itu mau negatif mau positif gitu kan, itu nggak jadi masalah. Tapi itu sudah termasuk dalam komunikasi. Contohnya misalnya kan, misalnya ada ibu-ibu yang memberikan apa, yang menggosip gitu kan. Padahal informasi yang diberikan salah, salah gitu kan. Kemudian ketika dia memberikan informasi yang salah, dia menyampaikan isi pikirannya gitu kan atau pendapatnya, padahal tidak seperti itu. Akhirnya mengubah perilaku juga kan, sikap perbuatannya juga terpengaruh karena dia memberikan apa istilahnya gosip palsu gitu kan. Jadi informasi yang dia sampaikan itu sudah termasuk komunikasi, tapi walaupun kontennya atau isinya itu um, negatif, itu tidak jadi masalah. Tetap namanya komunikasi, kemudian memberikan dampak. Jadi baik itu positif, negatif, pasti ada dampaknya. Dan dampaknya itu ada 3 tadi. Oke. Kemudian yang di slide selanjutnya, ini secara umum. Jadi mungkin kalau kita nggak tahu apa namanya definisi-definisi dari para ahli, kebanyakan kita akan membuat definisi sendiri gitu kan. Tadi juga mbaknya dua-duanya udah bikin definisi sendiri, tapi semakin kompleks, semakin bagus gitu kan, semakin mirip dengan para ahli itu akan semakin bagus. Jadi ini saya ambilkan 5 yang biasanya dipakai gitu kan. Eh, Orang-orang misalnya kalau nggak menurut para ahli, mereka akan bikin seperti ini. Komunikasi adalah pernyataan diri yang efektif. Kenapa dibilang kayak gitu? Karena kita berkomunikasi untuk
bilang aku ini loh ada gitu kan, aku ini eksis, aku ini ada di sini. Jadi misalnya kita di dalam suatu kelompok, kalau kita diam aja, kita orang nggak tahu kalau kita itu ada. Tapi ketika kita ngomong, itu sebagai pernyataan diri gitu kan. Makanya ada yang bilang komunikasi itu adalah pernyataan diri yang efektif. Kemudian yang kedua, komunikasi adalah pertukaran pesan-pesan. Nah ini tadi hampir mirip dengan yang punya mbaknya, juga hampir mirip juga sama yang para ahli. Terus dia bilang yang tertulis, pesan-pesan dan percakapan bahkan melalui imajinasi. Nah, yang bahkan melalui imajinasi ini jarang saya temukan di para ahli gitu kan. Tapi ya terserah dia mau bikin definisi seperti apa gitu kan. Yang penting bisa menjelaskan menurut kita itu apa sih. Karena di awalnya dia sudah benar, pertukaran, ada proses pertukaran pesan-pesan gitu kan, nggak jadi masalah. Kemudian yang ketiga, komunikasi adalah pertukaran informasi atau hiburan dengan kata-kata melalui percakapan atau metode lain. Benar juga gitu kan, kita nggak bisa salahkan. Yang keempat, komunikasi adalah pertukaran makna. Nah ini lebih kepada maknanya juga, antar pribadi dengan sistem simbol. Ini nanti di pelajaran selanjutnya kita akan membahas masalah simbol, masalah pesan verbal dan non verbal. Jadi masih ada hubungannya. Yang kelima juga proses pengalihan pesan melalui saluran tertentu. Ini tadi mirip dengan apa namanya yang Harald de Laswell juga, dengan efek tertentu gitu kan, dia bisa memberikan efek. Nah semuanya ini termasuk pengertian komunikasi atau definisi komunikasi yang secara umum. Jadi misalnya salah satu ini aja Mbak bisa hafalkan gitu kan untuk menjawab soal, kemudian ditambah embel-embel yang lain, itu pasti benar. Beda nanti ketika ujiannya dengan apa namanya ABC gitu kan, pilihan ganda, dan itu harus sama persis dengan yang para ahli, ya terpaksa kita harus mengingat yang dari para ahli. Tapi kebanyakan biasanya soalnya menurut Anda gitu kan, sebutkan definisi komunikasi menurut Anda, paling kayak gitu biasanya soal-soalnya. Ini kan udah banyak saya kasihkan contoh, jadi sekali lagi saya tanya, kira-kira menurut mbaknya berdua, pengertian komunikasi itu apa sih? Pertukaran pesan-pesan kepada orang lain melalui percakapan atau misalkan SMS gitu ya, atau bicara langsung dengan orang lain yang gimana ngomong, dari satu orang atau kepada orang lebih dari satu. Ya bisa seperti itu, tapi nanti ketika kita menjelaskan, karena beda loh ya ketika kita ngomong dan ketika kita harus nulis. Nah jadi kalau menulis nanti bisa lebih spesifik lagi dan lebih dirangkai lagi kata-katanya. Itu udah benar juga, itu memang sudah termasuk dari definisi komunikasi gitu kan. Kalau mbaknya apa kira-kira? Ya, skip dulu. Oke. Nanti nanti Ya, benar-benar harus pembicaraan di ini. kepada orang lain. Ya intinya ya itu secara umum. Oke, ya intinya teman-teman harus bisa membayangkan gitu kan. Jadi kita berkomunikasi untuk apa? Gitu aja nanti. Jadi lebih mudah untuk menyampaikan gitu kan. Oke, kita lanjut dulu sebelum kita diskusi. Ini kita sudah masuk ke sejarah komunikasi manusia. Jadi 3000 sebelum Masehi itu huruf kuno di Mesir itu udah ada gitu kan, dengan simbol-simbol apa segala macam. Nah,
komunikasi kan tidak hanya kayak kita ngomong kayak gini aja. Jadi tertulis misalnya di dinding, di goa dengan lambang-lambang. Itu ada maksud tertentu gitu kan. Nah, itu sudah ditemukan 3000 tahun sebelum Masehi itu sudah ada di Mesir. Kemudian turun lagi sebelum Masehi 1800 sudah ada alfabet. Jadi sudah ada bukan bukan lambang-lambang seperti di Mesir itu lagi, tapi sudah berbentuk alfabet gitu kan. Sudah ABC tapi nggak seperti ABC yang sekarang kita ini, masih ABC-nya masih masih ya zaman dulu lah gitu kan. 1000, kemudian huruf Yunani kuno udah ada. Itu huruf Yunani kuno kan sudah alfabet juga, hampir mirip alfabet sekarang. Baru kenapa? Grupnya kayak apa? Alfabet sama huruf. Kita bisa temukan itu biasanya di kalau di apa namanya di laptop atau di ini ada kan Google. font untuk ini, di Google juga bisa kita temukan gitu kan. Perbedaannya yang sekarang itu misalnya yang nomor 4 600 tahun sebelum Masehi huruf Latin. Nah, huruf Latin itu ya yang kita kita gunakan saat ini gitu kan alfabetnya. Lebih simple, lebih simple tapi gaya tulisannya aja yang beda. Kalau dulu orang dulu gitu kan mungkin agak tebal karena nulisnya misalnya pakai kuas. Tapi sekarang lebih disederhanakan, lebih minimalis gitu kan. Nah, kalau Kalau mhm. kalau tulisan aksara Jawa, aksara Cina itu yang kayak gede itu berarti termasuk apa? Iya, itu sebenarnya masuk, dia punya kategori dia sendiri gitu kan. Tapi saya belum tahu itu di tahun berapa gitu kan, apakah sesudah Masehi, karena di beberapa literatur yang saya tahu itu memang yang selalu jadi patokan itu pasti Mesir, kalau enggak Yunani. Nah, kalau Tapi kita padahal sebenarnya kan Jawa juga aksara Jawa itu tua juga gitu kan, tapi belum menjadi rujukan karena ahli komunikasi di Indonesia itu juga ikut yang orang barat gitu kan, jadi mereka referensinya ke sana. bahkan sekarang aksara Jawa kayak udah punah. Iya, karena apa namanya, kita sudah kehilangan yang aslinya gitu kan, kayak gimana tulisan yang aslinya yang dulu. Kemudian dulu juga aksara Jawa kan ditulis di goa, mungkin juga ada di batu, juga ada prasasti seperti itu kan. Kemudian ada yang di daun juga kan. Nah, itu kan termasuk komunikasi juga dulu. Jadi memang kalau sejarah komunikasi ini panjang. Sejak ada manusia itu sebenarnya mungkin sudah ada yang namanya komunikasi. Tapi para ahli aja apa namanya, dia dia membuat semacam standarisasi gitu kan. Oh, sejak ini manusia berkomunikasi. Padahal kalau kita gitu kan, kita percaya mungkin sejak diturunkan Nabi Adam dan Hawa gitu kan, itu mereka sudah berbicara gitu kan. Karena komunikasi juga tidak hanya berbicara, verbal apa segala macam masuk, tapi mereka menemukan itu yang secara tulisan itu di Mesir 3000 tahun sebelum Masehi. Jadi memang sejarah perkembangan ilmu komunikasi ini sendiri berkembang itu sejak um, apa namanya, sejak ditemukannya mesin apa namanya, mesin, ya mesin tik semacam itu di Inggris. Kemudian disebarkan surat kabar, itu baru ada nanti komunikasi massa apa segala macam masuk di situ gitu kan. Tapi secara keseluruhan pada intinya manusia itu berkomunikasi dari dulu itu sudah berkomunikasi. Kalau tahun sebelum masa itu tahun apa? Tahun yang Tahun sebelum Masehi itu, satu Masehi itu ketika um, Isa al-Masih itu. Jadi sebelum Isa al-Masih itu ada, jadi itu sebelum Masehi dianggapnya. berarti setelah Isa masih meninggal, tahun setelah Iya, kalau sebelum itu sebelum Isa al-Masih, tapi kalau sudah itu Masehi disebutnya. Oke. Nah, ini
slide-nya udah habis. Kira-kira ada yang ditanyakan dulu di sini sebelum kita bahas lebih dalam lagi. Kenapa? Lanjut, slide-nya udah habis. Nah, sekarang saya cuma saya akan melihat isi buku di sini. Di, di di modul yang dikasih ini sebenarnya bahasanya sudah sangat disederhanakan gitu kan. Tapi di sini kebanyakan dikasih contohnya dengan memberikan kayak semacam cerita gitu kan. Kemudian langsung contoh-contoh juga. Jadi sebenarnya tergantung tipe orang belajar. Kalau orang yang suka baca, ya enak aja belajar seperti ini. Tapi kalau kayak saya nggak bisa belajar untuk baca full buku kayak gini gitu kan. Jadi saya cuma ambil. Kenapa? Iya, kalau kita baca gitu kan kita bisa lupa. Makanya saya cuma ambil poin-poinnya. Kemudian kalau teman-teman mau belajar itu jangan dibaca ininya dulu, ininya teks di awalnya, tapi kita lihat dulu soalnya. Lihat soal, kita sudah lihat soal, kita sudah punya bayangan gitu kan kira-kira apa yang bakalan kita baca. Kemudian juga di modul kan ada rangkuman. Jadi tekniknya baca rangkumannya dulu dan soalnya dulu. Ketika kita tidak bisa menjawab dengan rangkuman, baru kita melihat ke teksnya. Iya, dari rangkuman soal-soal ini nggak jauh beda mereka kasihnya. Fokus ke soal-soal sama rangkuman. Ya, kita fokus aja dulu ke soal dan rangkuman gitu kan. Ketika kita nggak bisa menjawab, baru kita lihat teksnya. Misalnya contoh ya, itu kan ada latihan di halaman 1.6 ya. Nah, di situ ada latihan untuk memperdalam pemahaman Anda mengenai materi di atas, kerjakanlah latihan berikut ini. Jadi kan kita belum baca dulu materi yang di atas itu. Kita langsung baca dulu soal latihannya. Jadi kayak gitu semua. Semua modul usahakan kayak gitu. Baca dulu soalnya, kita baca terus kita nggak bisa jawab, lewatin dulu. Kemudian nomor 2 lagi dia misalnya kita baca kita belum bisa jawab juga, lewatin dulu sampai kita dapat yang kita bisa jawab dulu gitu kan. Yang kita nggak bisa jawab baru kita cari jawabannya. Nah itu lebih 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 nangkap nanti akhirnya, karena kita menjawab karena kita pengen tahu sesuatu gitu kan. Berbeda dengan kita cuma membaca biasa tapi kita nggak ada tujuan. Kalau kita sudah punya tujuan misalnya untuk mengetahui soal nomor 1, akhirnya lebih lebih ini kita lebih teliti lagi bacanya, kemudian kita lebih lebih fokus. Jadi begitu nanti. Itu triknya. Nah, ini kan tadi kita udah bahas ya dari sini. Kira-kira teman-teman bisa nggak jawab yang nomor 1? Latihan nomor 1. Latihan 1.6 yang nomor 1. Modul 1 kah, Pak? Hah? Modul 1 kah? Iya, modul 1. Yang berikut ini yang tidak termasuk dalam ikatan manusia seperti yang adalah ini. Bukan. Yang 1.6. Halaman 1. Ini punya saya 1.11. 1.11. Oh, beda. Beda ya. Bukunya warnanya apa? Biru. Warnanya coklat. Lah, kok kita punya buku yang beda? Pengantar ilmu komunikasi kan ya? Iya. 4101. 101.
Beda bukunya. Bisa beda. Pengantar ilmu komunikasi, pengarangnya S. Duarsa Sejaja dan kawan-kawan, benar nggak? Prajarto. Prajarto. Nah, beda. Tapi nggak apa-apa. Ini aja. Mungkin agak mirip-mirip. Coba baca soalnya tadi, terus coba dijawab. Berikut ini yang tidak termasuk dalam tindakan manusia sebagai makhluk individu adalah A. Membaca buku, B. Bernafas, C. Belanja ke pasar, D. Meminjam buku. Itu nggak ada soal yang selain pilihan ganda. Oh, nggak ada. Yang latihan menjelaskan itu nggak ada. Ada nih. Ada. Nah, jadi usahakan menjawab yang latihan menjelaskan itu dulu sebelum yang pilihan ganda. Berikan penjelasan tentang alasan manusia sebagai makhluk individu perlu melakukan tindakan komunikasi. Nah, kira-kira apa alasan manusia perlu berkomunikasi? Karena manusia adalah makhluk sosial yang memerlukan orang lain, yang hidup berkelompok dan membutuhkan kebutuhan yang lain dari orang lain. Karena manusia juga tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Oke, bagus. Nah, itu kan sudah ingat gitu kan? Nanti mbaknya bisa tambahkan lagi misalnya di ujung-ujungnya untuk apa namanya? Mengaktualisasi diri misalnya kan. Lebih komplit lagi jawabannya akhirnya. Jadi dari manusia sebagai makhluk sosial perlu berkomunikasi dengan orang lain, berinteraksi gitu kan. Terus di akhir juga untuk mengaktualisasi diri gitu kan. Jadi biar dia ada eksis seperti itu kan. Nah, itu kan banyak udah bisa jawab. Coba yang nomor 2 kayak gimana soalnya? Gantian. Ya, yang nomor 2. Oke. Enggak, kira-kira seperti apa? Tindakan komunikasi seperti bicara seperti kita sama manusia dunia atau bicara dengan langsung. Benar sebenarnya kayak gitu. Tapi ini apa namanya? Kalau dia minta sebutkan, itu sebutkan dulu. Jadi sebutkan misalnya, kita sebutkan misalnya tindakan manusia berbicara, gitu kan? Tulis berbicara, titik 2, baru dijelaskan seperti itu nanti kalau menjawab soal. Jadi akhirnya jawabannya itu lebih spesifik, lebih bagus gitu kan. Tapi kalau kita cuma jelaskan bla 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 itu lebih susah nanti untuk orang memahaminya. Apalagi misalnya nanti diperiksa, tutornya periksa malah bingung. Jadi lebih baik misalnya tindakannya manusia berkomunikasi itu apa? Mereka berbicara misalnya. Titik 2, berbicara misalnya dengan temannya seperti ini contohnya gitu kan. Kemudian tindakan yang lainnya tersenyum. Tersenyum adalah komunikasi nonverbal gitu kan. Kemudian tindakan yang lainnya anggukan kepala. Misalnya anggukan kepala kalau di kita mengiyakan sesuatu gitu kan. Kita bisa berpenjelasan lagi atau menggelengkan kepala yang artinya tidak. Nah, kayak gitu contohnya. Bisa di ini ya, bisa dibayangkan gitu ya tindakannya. Oke, coba soal yang selanjutnya kira-kira kayak gimana soalnya? Kita tidak Oke, kira-kira apa 3 itu?
Coba coba ulang soalnya tadi. Berikan 3 alasan mengapa luas irisan manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial tidak identik dengan kuantitas dan kualitas tindakan komunikasi manusia. Berarti tidak melakukan komunikasi sama sekali. Ya, jadi mustahil gitu kan sebagai seorang manusia kita tidak melakukan komunikasi. Karena definisi komunikasi sendiri, tersenyum aja itu sudah termasuk komunikasi gitu kan. Kita menaikkan alis aja sudah termasuk komunikasi. Jadi benar itu tadi, mustahil manusia itu tidak berkomunikasi itu. Kita bangun tidur aja sudah berkomunikasi. Ada yang namanya komunikasi interpersonal, komunikasi dengan diri sendiri. Misalnya bangun tidur, kita misalnya bangun tidur berdoa dalam hati atau ngomong sendiri, oh habis bangun tidur aku mau mandi dulu atau makan dulu gitu kan, ngomong dengan diri sendiri, itu pun termasuk komunikasi. Jadi uh, itu mustahil tadi, benar gitu ya. Nah, yang selain itu apa? Baik sebagai individu maupun lebih, Oke. karena itu kan terkait sebagai makhluk sosial. Hmm, hmm. Ya. Jadi benar aja sebenarnya gitu kan. Komunikasi itu tidak terhindarkan, dan sebenarnya wujudnya komunikasi itu sendiri kalau kita sudah paham eh, penjelasannya tadi, pengertiannya tadi yang di awal tadi, misalnya komunikasi untuk ini misalnya dengan ini, itu kita pasti akan mudah. Jadi ketika teman-teman menjawab soal, hubungkan terus dengan definisi definisi komunikasi itu sendiri, itu pasti bakalan lebih mudah untuk menjawab soalnya. Sekarang saya coba kasih tambah apa namanya wawasan teman-teman sebelum lanjut ke tahapan selanjutnya gitu kan, karena di tahapan selanjutnya itu kita bakalan lebih banyak spesifik lagi ngomong tentang ilmu komunikasi, itu lebih kepada proses nanti di pembelajaran 2 gitu kan. Kemudian ada model-model komunikasinya juga, informasi. Kemudian nah di sini nanti udah masuk nomor 5 ini komunikasi nonverbal, komunikasi antar pribadi, komunikasi massa, komunikasi budaya. Kemudian juga ada yang terakhir, prinsip dasar komunikasi yang efektif. Nah, dari tinjauan mata kuliah ini kita sudah bisa membayangkan gitu kan, sebenarnya komunikasi itu kompleks dan tidak bisa terhindarkan lagi, dan banyak macamnya. Teman-teman tahu nggak kalau dokter bicara dengan pasiennya, itu termasuk komunikasi. Tapi kira-kira komunikasi apa namanya? Komunikasi antara dokter dan pasien. Di dalam ilmu komunikasi itu ada namanya sendiri. Kita nggak bisa ngomong komunikasi antara antara dokter dan pasien. Itu lebih masuk ke namanya kepada komunikasi terapeutik. Terapeutik itu komunikasi kesehatan. Jadi misalnya dokter bilang, ibu minum obatnya ya biar cepat sembuh 3 kali sehari. Nah, itu proses komunikasi yang disampaikan oleh dokter kepada pasien, dan itu namanya komunikasi terapeutik. Kemudian tadi yang saya bilang, misalnya kita bicara dalam hati, bangun tidur ngomong dalam hati aku mau mandi dulu gitu kan, itu komunikasi interpersonal. Kemudian ada lagi nanti kita berdoa, kira-kira komunikasi apa namanya? Nah, jadi macam-macam komunikasi ini banyak. Kalau kita berdoa itu namanya komunikasi transendental.
komunikasi kita dengan ke atas gitu kan, kepada Tuhan. Kemudian juga ada yang namanya komunikasi dengan roh gitu kan. Pernah nggak nonton film-film yang ada orang kesurupan terus diajak ngomong gitu? Nah, itu dalam ilmu komunikasi ada. Jadi proses ngomong misalnya yang kita yang orang normal dengan orang kesurupan itu diajak ngomong, itu namanya komunikasi transendental. Kemudian ada juga yang namanya komunikasi massa, komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya kira-kira kayak gimana? Bukan. Komunikasi antar budaya itu misalnya saya orang Banjar ngomong dengan banyak orang Jawa gitu kan. Gimana kita supaya nyambung? Karena misalnya saya ngomong pakai bahasa Banjar, mbaknya ngomong pakai bahasa Jawa, nggak bisa nyambung kan? Akhirnya kita ngomong pakai bahasa Indonesia biar nyambung. Nah, itu kelemahan komunikasi budaya. Misalnya ketika yang satu nggak bisa bahasa Indonesia, kira-kira pesan yang saya sampaikan masuk nggak? Nah, itu kelemahan gitu kan. Kemudian kelemahan komunikasi massa. Apa kelemahannya? Nanti kita bisa cari itu, tapi untuk di pelajaran selanjutnya. Tapi ini ibarat rumah, kalau fondasinya nggak kuat, kita bakalan nggak bisa nanti untuk bisa menghafalkan atau mengingat komunikasi-komunikasi yang lainnya. Jadi makanya mata kuliah ini dibilang pengantar ilmu komunikasi. Yang namanya pengantar itu pasti di awal. Nah, yang ini nih yang harus dikuatkan. Makanya saya minta mbaknya berdua hafalkan paling nggak komunikasi yang dari Laswell tadi. Who say what in which channel to whom with what effect. Jadi siapa menyampaikan apa dengan apa kepada siapa dan apa dampaknya gitu kan. Itu harus dihafalkan. Kalau sudah hafal itu mudah untuk mengingat komunikasi yang lainnya. Masih banyak komunikasi yang lainnya ya. Komunikasi pemasaran ada juga nanti di semester selanjutnya pasti pasti ngambil. Kemudian nanti ada komunikasi bisnis. Nah, itu kan beda. Tapi pada dasarnya itu adalah ilmu komunikasi. Intinya dari ilmu komunikasi itu sendiri, makanya harus dikuatkan. Komunikasi bisnis kira-kira apa bedanya dengan komunikasi pemasaran? Nah, kalau Nah, ya, itu ya benar itu. Jadi kan karena mbaknya sudah punya basic dari ilmu komunikasinya, jadi bisa menyampaikan namanya juga komunikasi pemasaran berarti untuk memasarkan suatu produk gitu kan. Untuk memasarkan suatu produk kira-kira kita perlu apa? Biasanya orang perlu iklan. Nah, itu nanti lebih spesifik lagi dibahasnya di sana. Kemudian komunikasi bisnis, ya untuk menjalin hubungan bisnis, um, misalnya pengusaha gitu kan dengan karyawannya, pengusaha dengan teman, misalnya dengan ya relationnya gitu kan. Kemudian bisa juga perusahaan dengan perusahaan lainnya, tapi yang ada hubungannya dengan bisnis gitu kan. Kan kalau bisnis biasanya ada sesuatu yang yang dikejar gitu kan, ada targetnya. Sama dengan komunikasi pemasaran juga, tapi yang membedakan adalah prosesnya. Sekarang kemarin ada yang tanya, ya kan, bedanya komunikasi dengan berkomunikasi apa? Ingat nggak? Apa kira-kira? berkomunikasi kan kita bicara Mm-mm. bisa dengan orang lain. Kalau komunikasi kan eh, kayak apa itu Oke, jadi lebih lebih tepatnya berkomunikasi itu ada prosesnya. Karena berkomunikasi berarti ada proses penyampaian pesan gitu kan. Tapi kalau komunikasi itu adalah bentuk dari penyampaian kita itu tadi.
prosesnya disebut berkomunikasi, bentuknya itu adalah komunikasi. Misalnya proses penyampaiannya untuk memasarkan suatu produk, berarti itu komunikasi pemasaran. Bisa nggak ditangkap kira-kira? Komunikasi itu lebih ke arah istilahnya ya, istilahnya interaksi. Iya. Sedangkan komunikasi itu artinya berinteraksi, berbicara. Nah, jadi harus bisa dibedakan. Oke, jadi nanti untuk yang selanjutnya gitu kan, untuk pelajaran yang selanjutnya itu kita kan udah masuk ke proses komunikasinya itu sendiri. Nah, sedikit saya beri bocoran gitu kan, nanti teman-teman bisa baca juga. Proses komunikasi itu nggak jauh juga dari teorinya Harv dan Laswell itu tadi. Makanya saya bilang usahakan teman-teman itu di pertemuan pertama ini, tutorial yang pertama ini kan sudah tahu gitu kan intinya apa. Nah, kalau teman-teman belum bisa menghafalkan atau belum bisa mengingat, itu pasti saya jamin akan kesusahan nanti untuk yang selanjutnya. Jadi di awal ini memang karena ini pengantar, coba lebih di gimana caranya gitu kan biar bisa ingat, ditulis atau kayak gimana terserah, atau dibaca terus-terusan biar bisa ingat gitu kan. Karena kalau kita sudah masuk lagi nanti yang ketiga, model-model komunikasi itu banyak lagi dari para ahli, banyak modelnya. Ada model komunikasi linier, ada model komunikasi yang lain gitu kan. Nah, itu kalau kita basicnya aja gitu kan masih goyah, bakalan susah nanti. Makanya saya bilang ini yang paling penting. Pengantar ini yang lebih penting. Kenapa? Lebih terbuka gitu ya. Nah, itu biasanya nanti di semester berapa saya nggak tahu ya, kalau di UT itu ada lagi namanya nanti mata kuliahnya public speaking. Jadi melatih kita untuk berbicara benar dan baik. Iya, itu nanti ada di public speaking namanya. Ada kelasnya juga itu tersendiri memang, dan itu termasuk di bagian komunikasi. Dan itu memang harus betul-betul nanti. Jadi nggak cuma untuk melatih berbicara yang baik dan benar, tapi bagaimana berbicara di depan umum. Jadi ketika kita sudah baik dan benar, kita akhirnya bisa berbicara di depan umum gitu kan, melakukan pidato, orasi, apa segala macam seperti itu. Jadi ada sendiri cara-cara sendiri, nanti itu ada latihannya sendiri untuk bisa ngomong sendiri di depan cermin, karena itu nanti ada pengaruhnya dengan percaya diri, kemudian ada dengan pengaruhnya dengan pengalaman. Karena beda orang yang punya pengalaman ngomong di depan orang banyak dengan orang yang nggak punya pengalaman. Biasanya lebih sungkan untuk ngomong gitu kan. Nah, itu nanti ada lagi. Dan itu lebih sulit lagi nanti tahapannya ketika sudah mencapai semester atas gitu kan, itu pasti ada. Saya yakin teman-teman pasti dapat mata kuliah public speaking. Kalau membaca berita itu juga ada di sini ya Pak? Kalau yang ambil jurnalistik biasanya arahnya pasti ada, jadi membacakan berita gitu kan. Nah, membacakan berita itu pun nanti termasuk di ini. Kenapa ada yang keluar ya?